Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Pagi ini kita akan belajar pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, pembelajaran yang kelima. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ketika belajar nanti anak-anak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba anak-anak buka bukunya tema 7 pada halaman 33. Ayo mengamati. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar seekor burung dan anaknya. Dilanjutkan gambar yang kedua. Di sini ada seorang ibu sedang menggendong anaknya. Kemudian ada pohon pisang dan tunasnya. Coba burung, manusia, dan pohon pisang adalah makhluk hidup atau benda hidup. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Jadi, tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Selanjutnya, coba anak-anakku semuanya perhatikan kembali teks sebelumnya. Kemudian kalau sudah, beri tanda centang atau tanda checklist untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Di sini nanti ada tabel yaitu kata-kata baru. Berikut ini adalah tabelnya yang harus anak-anak perhatikan. Di sini ada tabel yang berisi dengan kata-kata baru. Ada kata berkembang biak, ada kata keturunan, memperbanyak, dan kelestarian. Di sini anak-anak dari kata berkembang biak, anak-anak sudah tahu apa belum? Kalau sudah mengetahui arti kata berkembang biak, anak-anak bisa centang, berarti di kotak yang sudah mengetahui. Atau anak-anak belum tahu berkembang biak, anak-anak bisa centang pada kolom yang belum mengetahui. Seperti itu ya. Dilanjutkan dengan kata keturunan, memperbanyak,
dan kelestarian. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, kalau sudah, cobalah mencari informasi mengenai kata-kata tersebut. Ada 4 kata yang harus anak-anak cari. Yang pertama, kata berkembang biak. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, memperbanyak. Yang terakhir atau yang keempat adalah kelestarian. Kalau sudah tahu artinya, anak-anak bisa menuliskan dengan rapi di tempat yang sudah disediakan. Kita lanjutkan lagi pada halaman 35. Buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut ini. Coba di sini anak-anak buat kalimat sesuai dengan gambarnya. Ada gambar yang pertama, gambar burung ya. Nanti anak-anak buat kalimatnya. Gambar yang kedua, ibu sedang menggendong anaknya. Yang ketiga adalah gambar pohon pisang. Dikerjakan, ditulis dengan rapi. Ingat, menulis di awal kalimat jangan lupa menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan di akhir kalimat jangan lupa diberi tanda titik. Kita lanjutkan di bawahnya. Ayo berlatih. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari kita menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Pada pembelajaran ini kita akan belajar nilai tempat bilangan, yaitu puluhan dan satuan. Di sini sudah ada contoh, yaitu di sini sudah ada gambar telur ya. Telurnya ada dalam keranjang. Di sini ada 4 keranjang besar dan ada 7 keranjang kecil. Keranjang besar isinya 1 keranjang itu sebanyak 10 butir telur, sedangkan keranjang yang kecil hanya 1 butir telur saja. Seperti itu. Jadi banyaknya telur ada 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Yang keranjang besar itu dianggap sebagai keranjang puluhan, sedangkan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 itu sama dengan 40-an tambah 7 satuan yang terdiri dari 4 menempati tempat puluhan, sedangkan 7
menempati tempat satuan. Seperti itu ya anak-anak. Mudah kan? Tentunya mudah ya. Jika dituliskan dalam nilai tempat adalah seperti berikut ini. 47. 47 ditulis 47 seperti itu. Coba sekarang anak-anak perhatikan di sini ada tumpukan kotak ya. Anak-anak perhatikan tumpukan kotak-kotak berikut ini. Di sini ada tumpukan kotak-kotak. Kalian tentukan berapa jumlah kotak-kotak yang sudah diberi warna. Kemudian kotak yang pertama disebut dengan kotak puluhan. Sedangkan kotak yang kedua disebut dengan kotak satuan. Anak-anak, lihat kotak yang pertama ini ada 4 tumpuk ya. Masing-masing tumpukan ada 10 kotak. Karena ada 4 berarti menjadi 40-an. Sedangkan kotak satuannya yang berwarna hanya ada 7. Berarti kita tulis di sini yaitu 7 satuan. Seperti itu. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 4 menempati puluhan, sedangkan 7 menempati satuan. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, di sini nanti anak-anak kerjakan seperti contoh tadi ya. Cobalah berlatih menyelesaikan soal-soal berikut. Yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan benar, lengkapi nama, bilangan, dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnailah kotak-kotak sesuai bilangan. Soal yang pertama yaitu bilangan 66. Soal yang kedua yaitu bilangan 75. Kemudian soal yang ketiga atau yang terakhir adalah 89. Anak-anak kerjakan ya. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan bersama dengan orang tua di rumah. Orang tua mengenalkan benda hidup yang berkembang biak di sekitar rumah. Demikian materi pada tema 7, subtema yang pertama pada pembelajaran yang ke-5. Terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.